Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak limpahan nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW, terus kita mengkaji, dan nikmat kita ya bisa terus thalabul ilmi. Kita bersyukur pada malam hari ini sudah bisa mengadakan majelis ilmu di masjid ini. Ini bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, semoga kita bisa kembali semangat dalam kita bermajelis ilmu, hadis yang terus menjadi motivasi kita. Nabi SAW salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam mencari ilmu, ya maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Tetapi jamaah sekalian, yang harus selalu kita ingat bahwa orang masuk surga syaratnya bertauhid. Jadi berbagai ayat dan hadis yang kita baca menjadi sebab orang masuk ke dalam surga tidak bisa didapatkan bagi orang yang tidak bertauhid kepada Allah SWT, yang masih mencampurkan dalam ibadah dia kepada Allah kesyirikan. Ya, dalam Sahih Muslim, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah mal mujibatan. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, apa dua hal yang mengharuskan, yang mewajibkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak berbuat syirik, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, maka dia pasti masuk surga. Ya. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka pasti masuk neraka. Ini pentingnya kita mengkaji tauhid. Ini menjadi syarat kita untuk masuk ke dalam surga Allah SWT. Ya. Jadi kita di tengah-tengah kaum muslimin mengkaji tauhid. Ya. Bukan mengislamkan orang Islam gitu ya. Ya, tapi bagaimana orang Islam itu benar-benar menjalankan keislamannya. Ya. Bagaimana orang Islam itu menjalankan keislamannya, yaitu dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagaimana wudu, Islam ini bisa batal. Islam ini bisa batal. Syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu bisa batal. Dan di antara pembatalnya yaitu lawan dari tauhid, kesyirikan. Dan kita harus menyadari, kaum muslimin harus menyadari bahwa banyak orang Islam ya yang ternyata belum paham tentang kesyirikan sebagai lawan dari tauhid ini. Masih banyak ya orang-orang yang ya muslim, artinya dia sholat, KTP-nya Islam,
tapi masih pakai jimat, ya, masih memakai jimat-jimat sebagai pelindung dia, sebagai sebab datangnya rizki, penglaris. Ya, kalau kita sidak di pasar mungkin banyak nih ketemu. Kalau mau jujur, ya, orang-orang yang ingin memperlaris dagangannya dengan penglaris dari dukun. Ya begitu pula ketika membangun rumah, ya, supaya rumahnya, ya, aman, ya, maka apa? Dipasanglah kurban atau apa? Tumbal gitu. Sesajen. Masih banyak. Ya, maka penting sekali kita mengkaji tauhid ini. Ya. Anak-anak muda belajar ilmu bela diri, diisi ilmu kebal itu, ya, dengan bantuan jin. Makanya kalau di ruqyah kesurupan, apa, terreaksi, dibacakan ayat-ayat Allah, terbakar. Ya, ini masih banyak orang tua yang tidak paham tauhid sehingga mengizinkan anak-anaknya berbuat kesyirikan. Yang sekiranya mati di atas kesyirikan itu dakhalan nar. Kata Nabi SAW, siapa yang mati dalam keadaan dia berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti masuk neraka. Nah, para ulama mengingatkan kata syai'an dalam hadis ini, itu pula dalam ayat disebutkan dengan nakirah. Kalau orang belajar bahasa Arab tahu itu nakirah. Nakirah fi siyaqi syarti. Di sini syarat. Dalam konteks syarat, barang siapa yang mati, ya, dia berbuat syirik, mempersekutukan sesuatu ini umum, mencakup umum, apapun bentuk kesyirikan, ya, maka pasti masuk neraka. Nah, sebagaimana disampaikan tadi, bahwa tauhid ini adalah inti dakwah para rasul. Inti dakwah para rasul adalah tauhid. Ya, makanya orang-orang, para dai yang tidak menjadi asas dakwahnya itu tauhid, menjadi landasan dakwahnya tauhid, ya, maka dia telah menyelisihi jalannya para nabi. Ya, para nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani." Ya. Katakan wahai Nabi, inilah jalanku. Inilah jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku mengajak kepada Allah. Kita mengajak umat ini kepada Allah untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Ya. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat dakwah kita. Apakah kita ini dakwahnya kepada Allah atau kepada kelompok, kepada partai, kepada ormas, ya, kepada dirinya sendiri? Ada dai yang dakwahnya itu mengajak orang kepada dirinya, mengikuti dirinya sendiri, supaya kagum, ya, menjadi apa? Panutan, bukan menjadikan Rasulullah sebagai panutan dirinya. Ini kita kembalikan rel dakwah kita. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku mengajak kepada Allah, mengajak kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah, untuk hanya beribadah kepada Allah. Ya. Maka Pak, kita mengkaji kitab tauhid, ya, kitab tauhid. Ini kata Syekh Abdul Razzaq, ya, bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah ta'ala, beliau sampai bersumpah 3 kali. Wallahi, wallahi, thumma wallahi, innaha la ni'mah. Kata beliau, demi Allah, kemudian demi Allah, ini benar-benar nikmat yang wajib kita syukuri. Ini benar-benar nikmat ketika seorang diberikan taufik, man yuwaffaq liqiraati kitab tauhid, untuk membaca kitab tauhid.
Orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk bisa membaca kitab tauhid. Dan orang yang duduk untuk memahami tauhid, memahami kitab tauhid. Kenapa kata beliau? Kenapa? Karena kitab ini ya, dia ditulis khusus untuk perkara yang paling mulia. Ajalul umur, a'zamul maqasid, tujuan yang paling agung, yang untuk itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ay wahidun, untuk mentauhidkan aku. Jadi kitab ini, kitab tauhid, isinya ayat Allah, isinya hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian perkataan sahabat, tabi'in, sedikit itu. Kebanyakannya ayat Allah dan hadits Rasulullah SAW tentang tauhid. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau. Ya, benar-benar nikmat kita bisa membaca kitab ini. Kita bisa duduk mengkaji kitab ini. Nikmat yang besar sekali. Ketika apa? Ketika kaum muslimin, ya, sebagian besar kaum muslimin lalai tentang tauhid ini. Lalai tentang tauhid ini. Sebagian sibuk tentang politik. Ya, sibuknya urusan partai, kampanye, pilpres. Sebagian lagi sibuknya masalah apa lagi? Ada yang dakwahnya itu ruqyah saja. Ya, setiap dakwah ruqyah gitu kan. Ruqyah bagian dari tauhid, bagian dari agama. Tapi agama itu bukan hanya ruqyah. Ya, seakan-akan hidup ini selalu ya, dihantui oleh jin, kerasukan, ya, kesurupan. Agama kita nggak hanya itu. Memang ruqyah bagian dari agama. Tapi bukan hanya itu. Orang takut namanya ruqyah. Gitu. Isi dakwahnya begitu. Ya. Maka sebagian besar lalai dalam masalah ini. Coba kita perhatikan. Ya, siapa yang paling perhatian terhadap tauhid? Dai-dai yang kajian tauhid. Ya, maka kita dapati sedikit. Ya, sebagian membahas yang umum saja. Tapi masalahnya kaum muslimin ini senangnya begitu. Senangnya ustadz itu lucu. Ya, sebagian besar isi kajiannya itu pelawak. Nah, memang ustadznya mantan pelawak atau bahkan masih pelawak juga. Jadi ustadz, gitu kan. Ya, padahal banyak sekali dia terjatuh dalam hadis Nabi SAW. Ya, apa kata Nabi SAW? Wailun. Ya, celaka bagi seorang ya, dia berbohong supaya orang tertawa. Ini banyak sekali. Ya, pelawak yang betulan, termasuk dai yang pelawak itu, berbohong supaya jamaahnya itu tertawa. Kata Nabi apa? Wailun lahu, summa wailun. Celaka dia. 3 kali celaka. Nabi doakan kecelakaan bagi orang ini. Orang yang dia sengaja berdusta untuk bercanda supaya tertawa. Nah, ini masalahnya begitu. Banyak kaum muslimin itu senangnya ceramahnya lucu. Ya, nggak dibahas tauhid. Tidak dibahas. Maka ini penting sekali. Ya, penting sekali kita mengkaji tauhid, inti dakwah para rasul. Ya, kemudian tujuan kita dicipta, kemudian tauhid merupakan sebesar-besar perintah Allah. Allah merintahkan kita salat, perintahkan kita zakat, puasa, haji. Maka sebesar-besar perintah Allah adalah tauhid. Kita mengesahkan Allah. Bahkan seluruh ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah tanpa tauhid. Ketika seorang tidak mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah, atau dia mencampurkan dalam ibadah dia kepada Allah, dia juga memberikan ibadah kepada selain Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirk
Aku adalah ilah, zat yang paling tidak butuh kepada persekutuan. Ya. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang beramal satu amalan yang dia mempersekutukan aku bersamaku, dia persekutukan selain aku bersamaku dalam ibadahnya itu, dalam amalnya itu, maka aku tinggalkan dia bersama kesyirikan. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat ibadah kita diterima oleh Allah tauhid. Ini penting sekali kita mengkaji tauhid. Kemudian sebesar-besar larangan yang Allah larang kepada kita adalah lawan dari tauhid, yaitu syirik. Ya, kesyirikan. Maka nanti kita dalam kitab ini akan kita kaji tentang perintah bertauhid, tentang keutamaan bertauhid. Kemudian apa yang menjadi lawan dari tauhid. Kemudian yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Karena orang yang dia sempurna tauhidnya itu yang dijamin oleh Allah untuk masuk langsung ke dalam surga. Tapi ketika nanti ada kekurangannya, maka ada kemungkinan dia masuk dahulu ke dalam neraka, kemudian baru nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tetapi apa? Orang yang bertauhid pasti masuk surga. Orang yang bertauhid, orang yang mati dalam tauhid, di atas tauhid, maka pasti masuk surga. Walaupun ada yang langsung ke dalam surga, ada yang karena sebab-sebab yang mengurangi tauhidnya, dosa-dosa besarnya, yang menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka dahulu, kemudian nanti Allah keluarkan, masukkan ke dalam surga. Ini yang kita kaji. Kemudian tauhid ini merupakan hak Allah yang paling besar. Hak Allah yang paling besar. Maka kita bersemangat untuk mengkaji tauhid. Ini sebagai muqaddimah. Kajian malam ini sebagai muqaddimah. Kita perlu mengenal siapa penulis kitab ini. Jemaah rahimakumullah, Kitab Tauhid. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau ini lahir pada tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah itu kira-kira tahun 1703. Kita sekarang 2021. Itu kira-kira tahun 1703. Dan beliau wafat pada tahun 1200 6 Hijriah. 1206 Hijriah. Kira-kira pada abad ke-12. Kalau kita sekarang masuk ke abad ke-15, ini ditulis oleh ulama yang hidup pada abad ke-12. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dari keluarga yang berilmu, keluarga ulama. Ayah beliau seorang ulama, paman-pamannya, kakeknya. Jadi lahir dari keluarga ulama, dan beliau sudah hafal Al-Quran ketika masih kecil. Sebelum mencapai 10 tahun. Sebelum mencapai 10 tahun sudah hafal Quran, hafiz. Antum sudah berapa tahun? Juz amma belum hafal. Kemudian ketika beliau mendapati di masanya itu begitu banyak kesyirikan. Bahkan dalam satu keterangan yang ditulis oleh seorang orientalis barat, itu orang kafir ini. Orang kafir yang menulis tentang biografi Syekh ini, itu di masa itu parah sekali kesyirikan. Orang menyembah batu, pohon. Orang ini kaum muslimin yang menisbatkan kepada Islam ini orang yang dikatakan kaum muslimin itu parah sekali kesyirikannya. Sampai kata dia, sekiranya sahibur risalah,
yang membawa risalah Islam, dia nggak mau bilang nabi, dia nggak beriman. Dia nggak mau bilang Rasulullah, dia bilang sahibur risalah, yang membawa risalah Islam itu ada di zaman beliau ini, tentu akan mengingkari kenyataan kaum orang-orang umat beliau sendiri, karena begitu parahnya kesyirikan. Ya, maka beliau tegak, ya, berdakwah, mendakwakan umat kepada tauhid. Beliau datangi, ya, pemimpin di situ ada Amir Uyainah, ya, tempat beliau lahir. Ya. Kalau dulu itu di Arab sana, di Arab Saudi itu dulu itu terpecah-pecah, ya, ya, bahkan setiap, ya, tempat itu punya amir, punya pemimpin. Dia nggak ada semacam presiden atau raja yang membawahi. Jadi masing-masing punya pemimpin, gitu ya. Seperti negara punya presiden kecil tapi, ya. Kota-kota kecil itu punya pemimpin. Nah, ketika itu dia datangi pemimpin Uyainah, ya, untuk menolong dakwah dia. Ya, ternyata disambut, ya, dinilai baik dakwahnya, kemudian dibantu. Kemudian, ya, memberantas tempat-tempat kesyirikan itu, ya, dengan bantuan Amir ini, ya. Tapi ketika itu pemimpin dari Ahsa ketika itu, ya, menekan, memberikan tekanan, ya, untuk jangan membantu syekh ini. Jadi di mana-mana dari zaman Nabi dahulu dakwah tauhid ini mendapat tantangan. Ya, kalau baca Quran tentang Fir'aun, tentang Tsamud, Namrud, ya. Kalau kita baca Quran tentang kisah para nabi, itu ngadepin orang-orang yang menentang tauhid. Maka jangan heran kalau kita mendakwahkan tauhid, ada saja orang-orang yang dari para pendukung kesyirikan yang nggak suka. Itu udah sunatullah dari zaman Nabi dahulu. Ya, maka ketika ada tekanan dari pemimpin Ahsa di situ, Amir Ahsa, maka pemimpin Uyainah ketika itu, ya, tidak bisa menolong lagi, ya. Kemudian akhirnya dia diminta untuk meninggalkan Uyainah. Sampai dikisahkan oleh Syekh bin Baz itu jalan kaki, ya. Dia meninggalkan tempat itu, kemudian menuju Dir'iyah. Ya, kemudian dia menginap di salah satu tempat kediaman seorang yang soleh. Ya, ada yang mengatakan itu murid dia. Ya, ketika didengar sampai kepada ini Amir, ya, ini adanya syekh ini, ya, dan juga dilaporkan oleh orang yang ketempatan itu, ya, karena orang tamu itu harus dilaporkan, ada pendatang harus dilaporkan. Maka dilaporkan ternyata Amir Dir'iyah ketika itu tidak ada, yang ada istrinya. Ya, ternyata istrinya, ya, ini dakwah kepada tauhid, ya, menyambut baik. Maka ketika datang suaminya disampaikan, ya, engkau harus tolong dakwah ini, ya. Maka ketika itu didatangi oleh Amir, ditemui di tempat, ya, ketempatan tadi. Maka mereka saling berjanji untuk saling menolong. Maka, ya, sampai sekarang berdiri, ya, kerajaan Arab Saudi. Di Saudi itu diambil dari kata Su'ud, Muhammad bin Su'ud, yang dahulu menolong syekh ini dalam mendakwakan tauhid. Ya, kita lihat sekarang, ya, Makkah, Madinah, ya, dalam keadaan, ya, orang beribadah haji begitu mudah, umrah. Ini berkah dakwah dari syekh, ya, sehingga apa? Tempat-tempat kesyirikan sudah, ya, tidak ada, ya. Walaupun masih ada juga orang yang berbuat kesyirikan di sana. Orang-orang yang meminta kepada ahli kubur, berdoa kepada penghuni kubur, ya, masih saja ada, ya. Tapi terus kita, ya, ini mendakwahkan tauhid ini, tentunya, ya, kita khususkan di tempat kita sendiri. Jadi antum ngaji tauhid ini harus ada bekasnya. Di keluarga lihat, masihkah ada yang memakai jimat, ya, ilmu kebal, penglaris,
konfirmasi ke dukun, didakwahi dengan lembut, dengan penuh hikmah, dengan baik-baik, dicari waktu yang tepat, ya, untuk diajak keluarga, ya, untuk meninggalkan kesyirikan, ya, untuk meninggalkan kesyirikan. Ya, ini buah, harus ada buahnya. Kita ingin kita selamat, kita pun harus ingin saudara kita selamat. Ya, kita sedih ketika ada di antara saudara kita, keluarga kita yang ternyata masih melakukan kesyirikan. Ya, masih punya benda-benda keramat yang dimandikan setiap malam Jumat misalnya. Ya, ini kita harus ada sedih. Ini saudara kita. Nabi SAW mendakwahi pamannya Abu Thalib sampai ya beliau sampai akan mati gitu. Sampai mati. Bahkan setelah mati pun minta sama Allah, bisa enggak untuk dimohonkan ampunan. Ternyata Allah melarang. Mendoakan orang-orang yang mati di atas kesyirikan. Haram kita mendoakan orang yang mati di atas kesyirikan. Nabi datangi Abu Thalib. Ketika akan mati, Abu Thalib didatangi Nabi SAW, diajak kepada Islam, pada tauhid. Ya. Tetapi apa? Setan tidak tinggal diam. Ya. Maka apa? Dua temannya pun ketika Nabi mengatakan, ya, katakan la ilaha illallah, menjadi hujah bagiku di hadapan Allah untuk membelamu. Maka dua orang ini, apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Nabi mengatakan lagi, dibalas lagi. Ya, tentunya ada orang-orang yang mendukung kesyirikan, yang tidak ridho, ya, orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya diwafatkan oleh Allah di atas kesyirikan. Ya. Artinya sampai pun Nabi SAW itu pun tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hanya bisa berusaha. Kita hanya bisa menyampaikan. Tapi dia menerima atau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita bisa ngaji tauhid, kita ajak ya Mas kalian, kita ajak saudara kita untuk bisa ikut, bisa hadir di majelis seperti ini untuk kita terus mengkaji tentang tauhid, ya, dan lawannya yaitu kesyirikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, ya, untuk terus kita menuntut ilmu, mengkaji tentang tauhid ini, ya, sehingga kita bisa mati, ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini sebagai mukadimah, ya, kita akan masuk ke dalam kitab pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu